Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anissa dari tim Lompat Tour and Travel. Karena kata orang, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita bicara soal sejarah yang berat, lebih baik kita saling kenal dulu. Salam kenal semuanya. Saya yang akan menjadi pemandu sekaligus teman ngobrol selama perjalanan pada pagi hari ini, dan kita akan berdiri di titik yang oleh masyarakat setempat dipahami sebagai gerbang menuju salah satu memori paling kuat dalam sejarah Banyuwangi. Nah, dalam 60 menit ke depan kita akan melakukan sebuah time travel atau bisa dibilang sebagai perjalanan waktu yang akan membuat kita melompat ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1771 sampai tahun 1773. Tapi nanti tetap pulang ke 2026 kok. Cukup lama ya. Mengapa sih kok bisa begitu? Karena kita akan bersama-sama menyelami sebuah peristiwa besar yang terjadi 255 tahun yang lalu. Sebuah titik penting dalam sejarah ketangguhan rakyat Jawa Timur ini yaitu Perang Puputan Bayu. Apakah sudah ada yang pernah mendengar sejarahnya? Saya akan sedikit berbagi gambaran awalnya ya. Kalau nanti saya terlalu semangat cerita, tolong diingatkan ya. Takutnya saya kebablasan sampai tahun 1800. Nah, Perang Puputan Bayu ini ada pertempuran habis-habisan rakyat Belambangan melawan pasukan VOC Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Rempet Jagobati. Mereka bertahan di benteng alami rawa-rawa dengan ribuan pejuang bersenjata keris, tombak, dan rampasan senjata musuh, hingga akhirnya puputan atau perang sampai tetes darah terakhir menguncang Belanda karena banyaknya korban di pihak mereka. Nah, tempat yang kita pijak sekarang ini adalah saksi bisu peristiwa heroik dalam sejarah Nusantara tersebut. Selamat datang di Rawabayu, bertempat di Dusun Samurjo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Daerah ini bukan sekedar kawasan pedesaan yang subur dan asri, tapi di tempat inilah rakyat Belambangan memilih bertempur hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan harga diri dan kedaulatan dari penindasan kolonial. Perjalanan yang sudah kita tempuh dari pusat kota Banyuwangi selama sekitar 50-60 menit tadi sungguh membuahkan hasil. Terjawab dengan pemandangan betapa magisnya tempat yang kita pijak sekarang. Kenapa saya sebut magis? Karena di sini keterangan alamnya berpadu sempurna dengan nuansa spiritual yang kental, dengan ornamen-ornamen khas dan aroma dupa yang sesekali tercium. Kita akan merasakan atmosfer kesucian yang begitu tenang dan mendalam, seolah waktu berhenti berputar di sini. Bagaimana perasaannya sejauh ini? Sejuk sekali ya udara di Songgon ini. Nah, untuk rutenya kita akan jalan santai mulai dari area Musola Sabil Khairat sampai dan sambil menyusuri jalan setapak di bawah pohon-pohon ratusan tahun yang raksasa, melihat bangunan pura, lalu menuju ke pusat keindahan telaga. Setelah itu nanti kita akan melihat 3 sumber mata air suci, dan perjalanan kita akan berakhir dengan mendaki sedikit ke situs Candi Pucak Agung Macan Putih di atas bukit sana. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai langkah pertama? Sebelum kita mulai, saya titip pesan ya, karena ini tempat bersejarah sekaligus sakral. Mohon bantuannya untuk tetap menjaga kesopanan dan tidak bercanda berlebihan. Tolong patuhi aturan di sini, seperti menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah sedikit pun. Dan yang paling penting, jangan mengambil atau merusak barang apapun di sini. Serta mari kita hormati tradisi atau ritual warga yang mungkin sedang berlangsung. Dengan menjaga sikap, kita turut menjaga kelestarian warisan leluhur kita. Bisa kita sepakati ya? Oh iya, kalau tiba-tiba ingin ke toilet, fasilitas ada di sebelah sana dekat parkiran. Aman ya? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum kita berjalan lebih jauh, mari pahami dulu konteks umum Desa Bayu sebagai daerah daya tarik Rawabayu ini. Desa Bayu itu terletak di Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tepat di kaki
Gunung Raung dengan ketinggian sekitar 630 meter di atas permukaan laut. Area ini dilewati sungai seperti Kumbo dan Badeng, mendukung ekosistem rawa unik yang menjadi daya tarik utama meski rawan dampak letusan Gunung Raung itu sendiri. Karena berada di ketinggian tersebut, suhu udara di Desa Bayu lebih dingin dibandingkan pusat kota Banyuwangi. Kalau di kota Banyuwangi tadi kita mudah berkeringat, di sini kita justru merasa ingin pakai jaket. Benar kan? Luas wilayah Desa Bayu mencapai sekitar 165,09 km persegi. Ini menjadikannya desa terluas di Kecamatan Songgon. Bayangkan satu desa dengan luas hampir setengah wilayah bangunan. Bayangkan satu desa dengan luas hampir setengah wilayah kecamatan. Tidak heran jika yang kita lihat sepanjang perjalanan ini lebih banyak perbukitan, hutan, dan kebun daripada bangunan. Jumlah penduduk Desa Bayu itu sekitar 6.864 jiwa dengan kepadatan sekitar 41,58 jiwa per kilometer persegi. Angka ini menunjukkan bahwa Desa Bayu bukan wilayah yang padat penduduk. Artinya, rumah warga tidak berhimpitan seperti di perkotaan. Inilah yang membuat suasana Rawabayu terasa lapang, sunyi, dan tenang. Sebagian besar masyarakat Desa Bayu bekerja di sektor pertanian dan perhubungan. Selain itu, pariwisata juga menjadi sumber penghidupan terutama melalui pengelolaan Rawabayu sebagai wisata religi, alam, dan sejarah. Desa Bayu juga dialiri beberapa sungai dan kawasan rawa. Kondisi alam inilah yang membentuk Rawabayu menjadi kawasan yang kita lihat sekarang ini. Lingkungannya yang tenang bukan tanpa alasan. Tempat ini menyimpan sejarah besar yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu Perang Puputan Bayu. Untuk mengawali, saya ingin bertanya singkat dulu deh. Ketika mendengar kata puputan, apa yang terlintas dalam pikiran rekan-rekan kalian? Sebagian orang biasanya akan mengingat puputan di Bali sebagai perang habis-habisan. Di Bayu, kata itu juga merujuk pada pilihan ekstrem ketika sebuah masyarakat lokal merasa tidak lagi memiliki ruang untuk mundur. Jadi, apa sih sebenarnya Puputan Bayu itu? Puputan Bayu atau Perang Puputan Bayu adalah perlawanan terakhir rakyat Kerajaan Blambangan terhadap VOC atau Belanda. Berupa pertempuran habis-habisan atau dalam bahasa Jawa disebut Puputan di Rawabayu yang menyebabkan kehancuran dramatis pasukan Belanda dan korban hingga 60.000 jiwa dari 65.000 penduduk Blambangan. Bayangkan berapa persen yang tersisa. Nah, keunikannya terletak pada strategi jebakan sungga atau parit berduri dan semangat bertahan di lanskap rawa pegunungan, simbol ketangguhan perbatasan Jawa Bali. Perang ini benar-benar terjadi di Rawabayu. Perang Puputan Bayu mulai terjadi pada bulan Agustus tahun 1771. Puncaknya terjadi pada tanggal 15 Desember 1771. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Harjaba atau Hari Jadi Banyuwangi. Meski begitu, konflik dan dampaknya masih berlanjut hingga tahun 1772 dan 1773. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Jogobati. Ia juga dikenal dengan nama Mas Rampak atau Rampak Jogobati, buyut dari Prabu Tawang Alun, tokoh penting kerajaan Blambangan. Di bawah kepemimpinannya, ribuan rakyat Blambangan ikut bertempur. Di sisi lain, pasukan VOC dipimpin oleh Sersan Mayor Van Skar yang akhirnya tewas dalam pertempuran ini bersama pasukan sekutunya dari Madura dan wilayah Jawa Timur. Lalu, kenapa sih perang ini bisa terjadi? Rakyat Blambangan itu mengalami tekanan berat dari VOC, mulai dari kerja paksa, kelaparan, penyebaran penyakit, hingga pengkhianatan politik setelah perjanjian Ponorogo di tahun 1753. Bagi masyarakat ini tidak hanya soal, tetapi juga soal harga diri dan keyakinan. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah perbatasan budaya dan kepercayaan antara Jawa dan Bali, sehingga penolakan terhadap VOC terasa sangat kuat.
Dalam pertempuran, rakyat Blambangan tidak melawan dengan cara biasa. Mereka memanfaatkan alam rawa bayu, rawa hutan, dan pegunungan dijadikan medan perang. Pejuang menggunakan taktik gerilya, serangan mendadak, serta jebakan sunggah atau para prajurit. Banyak pasukan VOC terperangkap dan mengalami kekalahan telak. Seiring berjalannya waktu, Rawabayu tidak hanya dikenang sebagai lokasi perang. Tempat ini juga berkembang sebagai ruang simbolik dan spiritual bagi masyarakat Blambangan. Rawabayu sering disebut sebagai air mata rakyat Blambangan. Sebenarnya ini muncul karena tempat ini dianggap menyimpan duka, doa, dan pengorbanan bagi pejuang yang gugur. Hingga sekarang, kawasan ini diserahkan dan menjadi situs religi Hindu. Di sekitar Rawabayu nanti terdapat candi dan petilasan yang sering digunakan untuk ritual dan ziarah. Di balik nuansa spiritualnya, Rawabayu juga menjadi pengingat bahwa sebuah perjuangan bisa menuntut harga yang sangat mahal. Puputan Bayu mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu berarti tanpa kehilangan. Menariknya, Rawabayu kembali dikenal luas di masa sekarang. Nah, pada tahun 2022, lokasi ini viral setelah dikaitkan dengan cerita KKN Desa Penari. Sejak itu, jumlah kunjungan meningkat sekali. Beberapa tokoh nasional juga sempat berkunjung ke kawasan ini, salah satunya yaitu Erick Thohir. Saat ini, Rawabayu dikembangkan sebagai wana wisata. Pengelolaannya masuk dalam pengembangan pariwisata nasional melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat wisata alam, tetapi juga wisata religi dan wisata sejarah. Sebagai pengunjung, coba bayangkan perjalanan pasukan dan penduduk pada abad ke-18 dahulu. Tidak ada jalan aspal, tidak ada kendaraan bermotor, mobilisasi orang pangan dan senjata bergantung pada jalur setapak, sungai, serta jaringan desa. Karena itu, ketika konflik pecah, yang terancam bukan hanya kekuasaan politik, tetapi juga rantai kehidupan sehari-hari, sawah, lumbung, dan keamanan keluarga. Sekarang kita masuk ke latar kolonial yang melatar belakangi perang Puputan Bayu. Jadi pada abad ke-18, VOC berusaha memperkuat kendali atas jalur perdagangan dan wilayah strategis di Nusantara. Secara resmi, wilayah Jawa bagian timur termasuk Blambangan diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC pada tahun 1743. Namun penguasaan di atas kertas tidak selalu berarti penguasaan di lapangan. Blambangan memiliki kekuatan lokal yang kuat. Wilayah ini juga memiliki hubungan erat dengan Bali, baik secara budaya maupun politik. Hal ini membuat Blambangan tidak mudah dikendalikan oleh VOC. Ketika VOC mulai aktif mengatur wilayah ini, ketegangan pun muncul. Kebijakan administrasi dan ekonomi menekan masyarakat lokal, kerja paksa, kesulitan pangan, dan terbatasnya akses terhadap hasil pertanian menjadi masalah sehari-hari. Perlawanan yang terjadi pada tahun 1771 hingga 1772 dipicu oleh banyak faktor politik, sosial, ekonomi, hingga keagamaan saling berkaitan. Penunjukan pejabat yang bukan berasal dari Blambangan juga memicu penolakan. Bagi masyarakat setempat, kebijakan ini tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga menyentuh identitas dan keyakinan. Di titik inilah, perang tidak bisa dipahami hanya sebagai benturan senjata. Perang berarti perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Cara bekerja berubah, cara beribadah terganggu, dan rasa aman hilang. Dalam situasi ini muncul tokoh-tokoh perlawanan, pemimpin yang memiliki legitimasi bukan hanya dari kekuatan senjata, tetapi juga dari garis keturunan, karisma, dan simbol budaya. Dari sumber kolonial, pemimpin perlawanan di Bayu disebut sebagai Pangeran Wilis atau Susuhunan Jogopati. VOC bukan menyebutnya sebagai Wilis palsu. VOC bahkan menyebutnya sebagai Wilis palsu, namun dalam sumber lokal, tokoh ini dikenal sebagai Rampaka Jogopati. Perbedaan nama ini penting untuk kita semua pahami, karena setiap sumber sejarah memiliki sudut pandang berbeda. Sumber kolonial melihatnya sebagai pemberontak, dan sumber lokal melihatnya sebagai pemimpin perlawanan. Perlawanan yang dipimpin oleh Rampaka Jogopati berlangsung sekitar 14 bulan, dimulai pada Agustus 1771 dan berakhir sekitar Oktober 1772. Inilah periode yang kemudian dikenang sebagai Perang Puputan Bayu. Nah, mari arahkan perhatian ke monumen yang ada di depan kita. Monumen ini berada di pintu masuk
Desa Bayu, tepat di Simpang 3 Jalan Utama Desa. Letaknya sengaja dipilih agar setiap orang yang masuk ke Bayu langsung diingatkan pada peristiwa besar yang pernah terjadi di kawasan ini. Monumen bukan sekedar penanda lokasi, monumen adalah alat bantu ingatan. Coba perhatikan elemen visualnya. Di bagian atas terdapat lambang pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan lambang Garuda. Di bawahnya ada simbol padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Di bagian tengah Anda bisa melihat relief keris yang berdiri tegak di dalam lingkaran. Dalam banyak tradisi Nusantara, keris bukan hanya senjata, keris melambangkan keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab atas pilihan yang diambil. Nah, di sisi kanan dan kiri relief terdapat dua patung. Satu digambarkan menghunus pedang, satunya lagi memegang busur panah. Kedua patung ini melambangkan semangat para pejuang yang dipimpin oleh Rempek Jokobati dan Sayu Wiwit. Patung-patung ini tidak dibuat untuk mengultuskan tokoh, fungsinya justru untuk mengingatkan kita bahwa perang selalu melibatkan manusia nyata. Manusia dengan rasa takut, manusia dengan strategi, dan manusia yang mengambil keputusan sulit dan menanggung pengorbanannya. Nah, bagaimana nih pesan dan kesan setelah mendengar hampir keseluruhan cerita dari Perang Puputan Bayu ini? Apakah ceritanya seru, menegangkan, atau justru membuat hati terasa berat dan baper? Terima kasih ya atas perhatian dan kebersamaan rekan-rekan selama perjalanan kali ini. Kehadiran dan antusiasme kalian sudah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Saya Anissa bersama tim LMPN Film Travel memohon maaf apabila kata sikap dan penyampaian yang kurang berkenan. Perjalanan waktu kita mungkin berakhir di sini, namun semangat para pejuang Bayu jangan sampai ikut terbakar. Semoga kita juga dapat berjumpa kembali di perjalanan lain dengan cerita dan pengalaman yang berbeda ya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pesan. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah cermin untuk menilai pilihan kita hari ini. Jika perang pernah membuat manusia kehilangan rasa aman, maka tugas kita sekarang adalah menjaga martabat manusia, menghargai perbedaan, dan merawat ruang bersama agar tragedi serupa tidak terulang. Semoga setelah pulang dari sini, rekan-rekan membawa sedikit arti keberanian dari pejuang Bayu dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati sisa perjalanan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.